wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'ah min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwal akhir al batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak sekalian, hadirin jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan surah Ghafir yang sudah kita baca kemarin, surah Ghafir sampai ayat 72. Terakhir pembahasan kita ayat 72 itu menjelaskan gambaran orang-orang yang mendustakan, yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, ingkar kepada Al-Quran, dan tentunya juga ingkar kepada yang bawa Al-Quran, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Gambarannya dijelaskan dalam ayat 71-72 surat Ghafir kemarin itu. Mereka orang-orang yang ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, ingkar kepada Al-Quran, nanti di akhirat itu akan Allah belenggu, akan Allah borgol, akan Allah ikat tangannya, kemudian diseret. Jadi enggak dipersilahkan, silahkan masuk neraka, enggak. Jadi diseret, diborgol, ditarik sama malaikat tuh. Namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah yang nyeret-nyeret aja, enggak pandang bulu dia mah mau anaknya siapa kek, mau dia di dunia jabatannya sebagai apa, sebagai presiden kayak sebagai anggota dewan kayak nggak pandang dia mah. Ya sama ustadz juga begitu, nggak pandang juga dia sama ustadz. Tapi kalau ustadznya ditarik begitu, gimana jamaahnya ya? Kesian amat gitu, gimana jamaahnya? Nah, ini gambaran nanti di yaumil akhirah, di mana orang-orang kafir yang ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Allah, ini akan ditarik. Hadirin sekalian, memang keimanan itu harus ada dua, harus memadukan antara syahadat atau kesaksian tauhid, dan juga harus memadukan antara kesaksian tauhid itu dengan syahadat Rasul, kesaksian risalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak bersaksi bahwasannya Muhammad utusan Allah, kafir juga, tetap kafir. Jadi harus dua-duanya, harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena dua ini tauhid. Yang pertama tauhid, yang pertama syahadat tauhid. Dua ini, dua syahadat kadang kita sebut dengan syahadatain. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini harus diikrarkan dua-duanya. Jadi nggak bisa ikut Nabi Muhammad aja kemudian menyekutukan Allah, nggak bisa. Atau sebaliknya,
dia mengesahkan Allah, ngaku bahwa satu-satunya Tuhan ya Allah, berikrar, tapi nabinya nggak mau ngikut Nabi Muhammad, kafir juga. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kesalahannya di sini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, walaupun sama-sama mereka, andai mereka yang benar, yang lempeng, sama-sama mereka berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nasrani pun begitu, tidak ada Tuhan selain Allah, andai yang lempeng seperti itu, tapi tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, maka tetap termasuk orang-orang kafir. Karena kafir itu ada dua macam, ada kafir musyrik menyekutukan Allah, ada kafir yang termasuk dari golongan ahlul kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir itu yang pertama ahlul kitab, wal musyrikin yang kedua orang musyrik. Nah, orang musyrik ini dia nggak punya kitab, jadi agamanya bukan agama langit, tapi dia punya pegangan-pegangan atau mungkin semacam pandangan hidup yang kemudian menghadirkan berhala apapun itu, dewa-dewa apapun itu yang disekutukan dengan satu-satunya Tuhan, disekutukan dengan Allah. Ini termasuk musyrik. Dua-duanya ahlul kitab maupun musyrik, ini dua-duanya orang kafir, diseret nanti di neraka, diseret ke neraka oleh malaikat zabaniyah. Nah, kemudian gambarannya berikut dilengkapi dengan gambaran di ayat 73 surat Ghafir yang akan kita bahas berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Aina ma kuntum tusyrikun min dunillah. Qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudillullahu al-kafirin. Tsumma qila, kemudian dikatakan lahum kepada orang-orang kafir, aina, mana, ma kuntum tusyrikun, berhala-berhala yang kalian sekutukan bersama Allah. Tsumma qila, kemudian dikatakan lahum kepada orang-orang kafir, tabkitan, dikatakannya ditabkitan dengan cara mencerca atau dengan cara menegur keras. Aina ma kuntum tusyrikun, mana berhala-berhala yang dulu kalian sekutukan, min dunillahi, berhala selain Allah kalian sekutukan, ma'ahu, bersama Allah. Wahiyal asnamu, yaitu para berhala-berhala. Qalu, menjawab orang-orang kafir, dollu, ghabu, mereka lenyap, mereka hilang, anna, dari kami. Fala narahum, maka kami tidak bisa melihat mereka, kami tidak bisa melihat berhala itu. Bal lam nakun nad'u, tetapi ya Allah, lam nakun nad'u, kami tidak pernah beribadah, kami tidak pernah menyembah berhala itu, min qablu, sebelumnya di dunia itu tidak pernah kami menyembah syai'an, sesuatu apapun. Maksudnya ankaru ibadatahum, orang-orang kafir mengingkari persembahan mereka, nyembah iya kepada berhala, nggak ngaku jadi di sana. Tsumma uhdirat, kemudian dihadirkanlah para berhala. Qala, berkata Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Ini ayat Al-Quran juga. Innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'buduna, dan apa-apa yang kalian sembah min dunillahi, selain Allah, itu hasabu jahannama, bahan bakarnya neraka. Waquduha, maksudnya bahan bakar neraka. Kadzalika, seperti itulah, ay mithla idadi haulail mukadzibin, seperti menyesatkan orang-orang yang mendustakan Allah, yudillullahul kafirin, Allah menyesatkan al-kafirina, orang-orang kafir. Kemudian setelah mereka diseret ke dalam neraka, maka ada yang berkata kepada mereka, qila lahum, dikatakan kepada mereka, maksudnya malaikat yang berkata kepada mereka, malaikat, ya malaikat penjaga neraka atau malaikat zabaniyah itu. Mana, kata malaikat, mana berhala-berhala yang dulu kalian setarakan dengan Allah? Mana patung-patung yang dulu kalian setarakan dengan Allah? Mana apapun barang-barang yang dulu sampai menyibukkan kalian hingga kalian lupa kepada Allah? Tuh ditanyain sama berhala itu. Ditanyakan dengan cara tabkitan, dengan cara keras, teguran. Pokoknya nggak ada yang mesem, Pak, malaikatnya nggak ada.
ya buru-buru ketawa malaikat Zabaniyah, nggak ada yang mesem, mukanya semuanya serem-serem, mukanya semuanya nggak ada senyum-senyumnya. Mana berhala-berhala yang dulu kalian sejajarkan dengan Allah, apakah mereka bisa menolong? Kata malaikat. Ini orang-orang kafir di neraka, tetap mereka tidak mengaku. Nggak ada kok berhala apaan, kata orang-orang kafir. Berhala apa? Kami dulu tidak pernah menyembah apapun selain Allah. Pengakuannya begitu. Kami dulu tidak pernah menyembah apapun, sesuatu apapun ini tidak pernah kami sembah. Maka kemudian dengan izin Allah dihadirkanlah berhala-berhala itu. Yang pohon beringin dihadirin, pohon beringinnya. Yang patung dihadirkan patungnya. Jadi hadir di situ. Kemudian yang nyembah apartemen dihadirin apartemennya. Yang nyembah apapun itu selain Allah itu disembah. Kemudian Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Ada firman Allah, kalau dalam tafsir lain ini biasanya kalau ada kata-kata kepada orang-orang kafir, ini biasanya bukan Allah yang berfirman langsung, karena Allah itu lek, tahu lek Pak? Lek, tahu lek ya? Ogah. Allah itu lek, ogah, najis, nggak mau ngomong sama orang kafir. Dan biasanya kalau ada firman Allah kepada orang kafir, ini yang ngomong malaikat. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabul jahannam. Setelah dihadirkan itu patung-patung, ya pohon, batu-batu yang dulu mereka sembah tapi mereka ingkari, orang-orang kafir ingkar, nggak ngaku, dihadirkan di hadapan mereka, maka ada suara firman Allah, ini juga termasuk ayat Al-Quran. Kata suara itu, kalian dan apa yang kalian sembah adalah bahan bakar neraka, adalah kayu bakarnya neraka atau pemanasnya neraka. Biasanya kalau bahan bakar atau kayu bakar adanya di bawah, apa tengah-tengah Pak? Bawah. Jadi di bawah. Dan kalau bahan bakar ada kemungkinan keluar nggak tuh? Nggak ada kemungkinan keluar, namanya bahan bakar. Kalau bahan bakar keluar ya nerakanya habis. Jadi kekal di sana orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada hari kebangkitan, bahwa nanti akan ada hari pertanggungjawaban, maka itu menjadi bahan bakar neraka. Maksudnya selamanya di sana, ya paling bawah, yang nggak ada kemungkinan keluar, nggak ada kemungkinan diselamatkan dari situ. Naudzubillah. Ini dihadirkan semua yang mereka ingkari, semua yang mereka pungkiri, nggak pernah disembah, itu semua yang hadir, ya patung dan lain sebagainya. Nah Bapak-Bapak sekalian, kecuali kalau yang disembah itu adalah orang-orang soleh. Sebenarnya orang-orang soleh nggak pernah minta disembah Pak. Pertama kali terjadi itu ketika umatnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diutus, itu barulah terjadi kemusyrikan. Itu kemusyrikan pertama kali, penyimpangan tauhid pertama kali. Sebelum Nabi Nuh, seperti Nabi Idris misalnya, zamannya Nabi Idris, atau zamannya Nabi Syith, zamannya anaknya Nabi Adam namanya Nabi Syith. Zamannya Nabi Adam masih lempeng-lempeng aja, masih lurus, orang-orang menyembah hanya Allah saja, belum ada kemusyrikan. Baru pada masa kaumnya Nabi Nuh, ini mulai ada orang yang bikin patung. Dia mulai kasih nama patungnya Yaguth, nama patungnya Ya'uq. Ada yang namanya Yaguth, ada yang Ya'uq, ada yang namanya Nasro. Itu patung-patungnya kaum Nabi Nuh. Mereka bikin patung dengan direka-reka, digambar-gambar atau dibentuk, dan memang itu dinamakan dengan nama tokoh. Jadi namanya adalah nama tokoh-tokoh orang-orang soleh, orang-orang yang mereka kagumi dan mereka dianggap sebagai orang yang bisa menolong. Tapi orang-orang soleh ini nggak pernah bisa menolong sebenarnya, dan nggak pernah nyuruh supaya mereka menyembah. Tapi dibuat setelah orang-orang ini wafat. Mereka wafat, orang-orang soleh, kemudian umat setelahnya, orang-orang setelahnya yang sesat ini menggambar, menyerupakan atau membuat patung-patung, dinamain, kemudian disembah. Pertama kali umatnya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh diutus untuk meluruskan tauhid ini pertama kali.
Nanti berikutnya ada lagi, ya ada yang bukan cuma digambar atau bukan cuma orang soleh, tapi ngaku Tuhan seperti Firaun, ngaku Tuhan juga. Nah kalau orang soleh yang disembah maka tidak dimasukkan neraka. Bahkan ada nabi yang disembah juga. Tahu Pak ya Nabi siapa ya? Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa nggak pernah nyuruh. Nabi Isa tidak pernah menyuruh umatnya, orang-orang setelahnya untuk menyembah dia, nggak pernah sama sekali. Tapi umat setelahnya sesat, umat setelahnya salah jalan. Nah, mereka menyembah Nabi Isa. Nah yang seperti ini orang soleh disembah, maka orang solehnya nggak dimasukin neraka, enggak, karena orang soleh itu tidak pernah menyuruh itu. Yang dimasukkan neraka itu benda-benda berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah, setara dengan Allah, atau orang-orang yang disembah dan dia nyuruh menyembah dirinya seperti Firaun. Nah itu masuk neraka barang-barang. Itu hasabu jahannam, itu bahan bakarnya neraka, ada di paling bawah. Ini perbedaan antara mana yang disembah berhala ataukah orang-orang soleh. Nah kalau orang-orang soleh tentu tidak masuk pada firman Allah yang ini, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Nah demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Allah menyesatkan orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad dan hari kebangkitan. Yang dimaksud dengan Allah menyesatkan orang-orang kafir ini, sebenarnya Allah memberikan ketetapan sesuai dengan persiapan-persiapan diri mereka. Kalau ada kata-kata Allah menyesatkan orang-orang kafir, itu maksudnya bukan Allah bikin orang kafir itu sesat, bukan, tapi sesuai dengan kesiapan atau sesuai dengan persiapan yang mereka buat sendiri, yang mereka buat. Contoh gini Pak, kalau kita pengen dapat air banyak, misalnya hujan, ini hujan, kita pengen air banyak, itu nadanginnya pakai botol air alam tuh ya, pakai botol air alam apa pakai ember bak yang gede, bak gede. Nah itu berarti persiapan itu bukan berarti Allah ngasih sedikit sama yang pakai botol, bukan. Allah masa ngasih sedikit sama saya sih, ya entenya apa pakai botol minyak wangi lagi, kenapa pakai botol? Yang salah adalah kesiapannya, karena dia mempersiapkannya bukan dengan ember bak tapi dengan botol kecil itu. Yang pakai ember bak ya dapat banyak. Nah begitu juga orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak menerima hidayah, sesat. Kata-kata di Al-Quran ini kadzalika yudillullahu kafirin. Allah menyesatkan orang-orang kafir. Itu bukan berarti Allah menyesatkan, Allah membuat orang kafir sesat, bukan. Hidayah di mana-mana, petunjuk di mana-mana. Cahaya Allah, ajaran Allah, bahkan dengan cara memikirkan alam semesta, memikirkan keajaiban yang ada dalam diri kita aja, gimana roh, gimana kita tidur tapi di situ masih ada nafasnya, kadang kita mimpi, gimana pencernaan makanan dalam tubuh kita bisa membuat kita hidup. Kalau kita mikir gitu aja itu bentuk hidayah semua. Kalau mau mikir maka itu tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini sangat banyak, dan pasti seperti orang yang nadangin pakai ember tadi, pasti dia akan dapat banyak hidayah. Nah orang-orang kafir ini bukan Allah bikin mereka sesat, bukan. Mereka justru mereka mempersiapkan diri, tapi mempersiapkan diri dengan hal-hal yang sangat kecil kemungkinan yang buat terima hidayah. Diajak merenung atau diajak mikir nggak mau, maunya makan aja. Repot kalau udah mikir mas saya, kata ada orang-orang kafir nih, mikir tentang akhirat bahwa nanti ada hari pertanggungjawaban, nggak mau dia. Nggak ada yang namanya hidup ya sekarang ini, pokoknya sekarang hidup cuma sekali, nikmatin seenak-enaknya, makan apa aja, pokoknya yang dipengenin, yang diinginkan harus terwujud semuanya. Kalau ada yang menghalangi keinginannya, maka harus dilawan. Itu begitu aja tuh orang-orang kafir. Nah mereka bukan
Allah menyesatkan mereka, Allah bikin sesat mereka, bukan, tapi karena mereka tidak mempersiapkan diri untuk menerima hidayah. Jadi mengunci dirinya sendiri, mengunci hatinya sendiri dari datangnya hidayah. Ini pemahaman jika ada ayat-ayat Allah, jika ada ayat yang artinya kadzalikalllah kadzalika yudhillahul kafirin. Ada yang sering kita dengar itu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa membuat dia sesat. Barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang akan bisa memberikan hidayah. Maksudnya Allah sesatkan itu bukan Allah bikin sesat, bukan, tapi mereka tidak mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran-pelajaran, menerima nasihat, menerima ibrah atau pelajaran yang diambil dari tafakur dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini. Diajak mikir tentang pertanggungjawaban, diajak mikir tentang kebenaran, diajak mikir tentang keadilan, gak mau dia, pokoknya puasin diri aja. Nah, ini yang menutup pintu hati mereka sehingga mereka tidak menerima hidayah. Inilah orang-orang kafir, lantaran mereka menutup hatinya, tidak menerima hidayah. Karena tidak menerima hidayah, maka mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad, dan ingkar kepada hari kebangkitan. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardh. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dzalikum bima kuntum, dzalikum ay al-adab, demikianlah adab tadi, bima kuntum tafrahuna, sebab adanya mereka bersenang-senang fil ardi, di muka bumi, bersenang bighairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Maksudnya minal isyraki, berupa menyekutukan Allah, wa inkaril ba'thi, dan ingkar kepada kebangkitan. Wa bima kuntum tamrahun, dan sebab adanya mereka dulu tamrahuna, terlalu berpuas-puas dengan kebahagiaan. Tatawassa'una fil farahi, maksudnya berluas dengan kebahagiaannya. Udkhulu abwaaba jahannam, udkhulu, masuklah kalian orang-orang kafir, abwaaba jahannam, pintu-pintu jahannam, khalidina fiha, kekal kalian di dalamnya. Fabi'sa mathwa ay ma'wal mutakabbirin, maka seburuk-buruknya tempat untuk orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong adalah jahanam itu. Diucapkan oleh malaikat ini, diucapkan bukan oleh malaikat di sini, ditegaskan lagi di sini, dzalika bima kuntum tafrahuna fil ardi. Azab yang demikian menjadi bahan bakar api neraka. Ini sebab mereka senang-senang tanpa hak. Kesenangan-kesenangannya bukan kesenangan yang hak, kesenangan-kesenangannya bukan kesenangan-kesenangan yang benar dari Allah, bukan. Tapi senangnya senang karena menyekutukan Allah, gembiranya gembira karena ingkar kepada bangkitan. Bedanya kalau kita senang atau kita bahagia, bahagianya karena Allah, itu pasti kita nurut sama Allah. Kayak kita kan semua orang bahagia semua di sini ya. Bahagia apa bahagia kita? Bahagia alhamdulillah ditakdirin bisa sholat maghrib barusan. Alhamdulillah ditakdirkan bisa ngaji. Alhamdulillah ditetapkan oleh Allah sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Itu kan bahagia kita nih. Namanya bahagia dengan sesuatu yang hak sifatnya atau sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar, nyata, nikmat itu ada, yaitu nikmat sehat, nyata bahwa pemberian Allah itu ada, yaitu pemberian iman dan Islam. Boleh kita bahagia untuk yang seperti itu. Kita bahagia nyata bahwa Allah menetapkan rizki buat kita, akhirnya bisa buat kita nafkahi keluarga, bisa buat sedekah. Boleh bahagia untuk yang begitu. Nah, orang-orang kafir ini bahagianya bukan bahagia dengan sesuatu yang nyata atau sesuatu yang benar, tapi untuk sesuatu yang sesat. Orang
Yang namanya hari kebangkitan itu ada, tapi mereka bilang nggak ada, dan itu mereka bahagia atau bangga dengan keingkaran itu. Hidup mah sekali aja, kalau kata orang kafir, hidup mah di dunia ini aja puas-puasin, nggak ada lagi hari esok, nggak ada lagi hidup kedua, sekarang doang, habis-habisin sekarang. Harga diri juga harus sekarang dibela mati-matian, akhirnya pada perang, akhirnya pada berantem. Nah, mereka menganggap sesuatu, mereka berbahagia dengan sesuatu yang sifatnya salah atau batil, yaitu ingkar kepada kebangkitan. Begitu juga bahagia menyekutukan Allah, menganggap bahwa ada Tuhan-Tuhan yang setara dengan Allah yang bisa menolong mereka, padahal itu Tuhan-Tuhan nanti bakal dimasukin neraka juga. Ini namanya bahagia bighairil haq, bahagia dengan sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang sifatnya itu terhapus, sesuatu yang sifatnya itu batil. Jadi batil itu yang nggak ada. Sering saya sampaikan, yang namanya orang-orang kafir itu nyembah patung, misalnya patung dari marmer. Selamanya marmer menjadi marmer, nggak bakal jadi Tuhan. Selamanya dia tidak akan jadi Tuhan. Pohon, orang kafir nyembah pohon, selamanya yang namanya pohon jadi pohon, nggak bakal jadi Tuhan. Jadi orang-orang kafir itu halu. Kalau orang anak sekarang bilang halu. Tahu halu, Bang Asep? Halu tuh halusinasi. Banyakan bengong, ngaji enggak, disuruh merenung tafakur nggak mau, tapi pengennya makan, habis makan tidur, habis tidur kawin, begitu aja. Makan tidur kawin, makan tidur, nggak diajak mikir yang agak tinggi sedikit. Besok ada hari kebangkitan, ada yang namanya keadilan, ada yang namanya rahmah atau kasih sayang untuk yatim. Nggak mau diajak mikir yang begitu itu. Jadi mikirannya yang rendah-rendah, ya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hayawani, kebutuhan kawin, makan, tidur, begitu aja. Nah, mereka enggan berpikir yang lebih tinggi lagi, enggan berpikir yang lebih mulia. Nah, mereka menutup pintu hidayah itu sendiri. Ini orang-orang kafir. Bangga dengan sesuatu yang tidak nyata. Tadi saya bilang, selamanya pohon atau batu ya jadi batu, nggak bakal bisa jadi Tuhan. Nah, itu yang tidak nyata itu. Bangga dengan sesuatu yang batil atau tidak nyata. Nah, kalau kita jelas, kita bahagia, kita bangga dengan sesuatu yang memang nyata, yaitu nikmat Allah kan nyata, takdir Allah juga nyata. Bahwa kita kan di sini udah ada catatannya nih, yang duduk di pojok siapa aja malam ini, yang dapat air alamnya double, ada yang double dapatnya. Itu udah ada catatannya semuanya. Itu kita iman atau bahagia dengan sesuatu yang nyata boleh. Orang-orang kafir bahagia dengan sesuatu yang batil. Dan tamrohun di sini euforia atau bahagia yang berlebihan. Bahagia yang berlebihan. Masuklah kalian, kata malaikat, masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam, dan seburuk-buruknya tempat adalah tempat orang-orang yang takabur. Orang kafir disebut sebagai orang takabur. Apa sih itu takabur? Takabur itu sombong. Sombong itu tidak bisa diukur dengan cara jalan, Pak. Jadi bukan berarti orang yang jalannya begini itu sombong, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Yaitu mah belagu gitu aja mah. Itu namanya belagu, bukan takabur. Belagu loh, jalannya begitu. Emang udah begini, Pak? kata yang jalan, emang kaki saya mah begini, rada susah jingkeknya katanya. Jadi saya begitu jalannya. Oh ya udah, kalau gitu bukan takabur, bukan. Jadi takabur itu bukan sikap badan, bukan gerakan badan. Takabur itu sikap hati. Takabur itu menolak kebenaran karena dia benci kepada pembawa kebenaran, atau karena dia menutup hati dari kebenaran. Menutup hati dari kebenaran. Contoh paling gampang gini, Pak. Ini udah ganti karpet Pak Haji ya? Ini karpet warnanya apa? Hijau ya? Sepakat ya? Hijau ya? Kemudian gara-gara beda pilihan sama Masjid Al-Ikhlas, gara-gara beda pilihan doang sama Masjid Al-Ikhlas, dia datang ke sini, ini karpet hijau Pak. Enggak, kata saya mah ini merah.
Itu namanya sombong, menolak kebenaran. Padahal udah benar-benar ini karpet hijau, tapi dia enggak. Kata saya mah ini mah merah. Emang apa? Merah pokoknya. Dalam hatinya, orang lu beda sih pilihannya sama gua. Dalam hatinya. Nah itu yang namanya sombong. Nah orang-orang kafir seperti itu. Orang-orang kafir mereka tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka tahu kalau mereka berpikir dan diajak berpikir lurus, mereka pasti sepakat bahwa Tuhan itu pasti satu. Nggak mungkin Tuhan banyak. Kalau banyak, sering saya sampaikan, kalau banyak namanya arisan. Jadi ada pengurus, ada sekretaris, ada bendahara. Namanya bukan Tuhan lagi. Kerjasama mereka untuk ngurusin urusan-urusan alam semesta ini sama-sama lemah. Soalnya mereka menjalin kerjasama. Berarti bukan Tuhan lagi. Orang-orang kafir kalau diajak berpikir lurus itu mau dipercaya. Tapi karena benci sama pembawa kebenarannya, bisa juga karena dia malas mikir, bisa juga dia karena hasud atau dengki, kenapa yang bawa kebenaran orang itu, harusnya Allah kasih kebenaran pada saya, begitu tuh. Kayak Abu Jahal, kayak As bin Wa'il, itu merasa kalau emang petunjuk Allah itu adalah kebenaran, harusnya datangnya kepada saya, bukan pada anak yatim kayak Muhammad begitu. Kata Abu Jahal, kata As bin Wa'il, kenapa yang dapat yatimnya Abu Thalib? Nabi Muhammad, orang-orang kafir kalau meledek Nabi Muhammad sebutannya ini anak yatimnya Abu Thalib nih, karena kan Nabi Muhammad diurus sama pamannya Abu Thalib. Tuh yatimnya Abu Thalib tuh ngaku-ngaku jadi nabi, begitu kalau meledek tuh orang-orang kafir kayak Abu Jahal. Nah mereka dengki, kenapa yang dapat Muhammad? Nah, kalau orang kafir kan ngomongnya Muhammad aja. Kalau kita kan enggak, baginda atau Nabi Muhammad atau kanjeng Nabi Muhammad. Orang kafir Muhammad. Ngapa yang dapat Muhammad? Bukan saya. Nah ini orang-orang kafir ini gara-gara dengki, mereka tidak menerima kebenaran. Mereka mirip-mirip seperti tadi. Mereka tahu bahwa Tuhan itu satu, tahu ini karpet hijau, tapi tetap enggak, kata saya mah merah. Kenapa? Yang ngomong bocah kecil, yang ngomong jamaah ikhlas, yang masjidnya kecil, masjidnya enggak segede masjid saya enggak percaya, ini merah tetap. Padahal ya, jadi mengsong pikiran. Padahal dia percaya atau dia ya melihat nyata bahwa ini hijau. Terhadap kebangkitan juga begitu. Orang-orang kafir terhadap kebangkitan, kalau diajak merenung dan berpikir, mereka betul bahwa nanti bakal ada hari kebangkitan. Tidak mungkin tidak ada hari kebangkitan, karena di dunia ini ada orang-orang yang kalah dan ada orang-orang yang menang, bahkan menang-menangan. Allah punya sifat adil. Kalau orang yang kalah di dunia tidak dibela dan tidak juga Allah berikan kemenangan, maka demi keadilan Allah nanti harus ada hari kebangkitan, harus ada akhirat untuk mewujudkan sifat Allah yang maha adil. Begitu juga orang-orang yang menang-menangan, orang-orang yang zolim, lalim, menganiaya, ini juga kalau di dunia belum dapat balasan, nanti akan didapatkan balasan setelahnya. Maka hari kebangkitan itu sangat logis, masuk logika, harus ada. Nah mereka sombong, mutakabbir ini sombong, tidak mau menerima kebenaran. Nah untuk orang-orang kafir disebutkan sebagai orang sombong karena mereka tidak mau kebenaran. Nah ayat lain atau ayat ini untuk orang-orang yang beriman, maka tidak perlu khawatir. Artinya nanti bakal ada hari kebangkitan di mana mereka akan Allah berikan keadilan. Orang-orang kafir akan Allah terapkan keadilan kepada mereka, dan orang-orang mukmin Allah berikan kasih sayang Allah. Jadi terhadap orang-orang mukmin Allah menerapkan sifatnya Rahman, Rahim, sifat rahmah atau Rahim. Tapi terhadap orang-orang kafir Allah menerapkan sifatnya adil. Kalau kita orang Islam, orang beriman, nanti menerima sifat Allah, sifat rahmah atau sifat rahim. Karena kalau sifat adil, habis juga kita. Taruhan, taruhan dah sama saya ya. Taruhan. Ini misalnya Allah menegakkan sifat adil kepada kita. Emang tadi sholat maghrib ada yang dari takbir sampai salam khusyuk ingat Allah semua? Ada nggak?
Kalau Allah menerapkan sifat adil itu sama Allah diteliti itu satu-satu. Ini pas lagi iya karena budu nih ingat nah lagi waladolin pikirannya malah ke itu yang suaminya baru meninggal. Itu yang lagi baca surat pikirannya tuh sama Allah diteliti semuanya dan dikasih ponten ponten surat kita. Kalau Allah menerapkan sifat adil kepada kita orang Islam, maka habis pasti ibadah kita banyak kurangnya. Karenanya kita mohon dan kita nanti akan menerima terhadap orang-orang mukmin Allah memberikan sifat rahmah, yaitu sifat rauf, kemudian sifat ghafur, maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Itu yang Allah terapkan kepada orang-orang beriman atau orang-orang Islam. Tapi sifat adil kepada orang-orang kafir yang mutakabbir ini. Nah, keniscayaan atau keharusan hari akhir ini juga sebagai penghibur atau tasliyah untuk orang-orang mukmin yang di dunianya ini belum bisa diberikan kebahagiaan. Ada orang mukmin, orang Islam di dunia hidupnya susah mulu. Sebenarnya itu buat mengangkat derajatnya, buat mengangkat derajat orang tersebut. Bukan Allah pengen menyiksa dia, bukan, tapi untuk mengangkat derajatnya. Ditekan terus dengan takdir. Pokoknya ditekan terus dengan kesulitan-kesulitan. Itu biasanya untuk mengangkat derajat mereka. Orang kalau makin ditekan biasanya Pak, ini ada air, misalnya air di dalam toren atau air dalam air di dalam satu tempat ya, tabung atau apa, itu makin ditekan muncratnya ke atas makin tinggi apa makin rendah? Makin tinggi apa makin rendah? Makin tinggi. Orang mukmin, orang Islam kurang lebihnya seperti itu, makin ditekan atau makin diberikan kesulitan oleh Allah, itu berarti lagi pengen Allah tinggiin, lagi pengen Allah supaya orang ini nanti muncratnya atau pancarannya ini lebih tinggi dibanding orang-orang lain. Kita yakin saja bahwa kesulitan-kesulitan yang ditakdirkan kepada orang mukmin ini dalam rangka mengangkat derajatnya, bukan untuk menyulitkannya. Fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.